duduk di pot. Duduk di pot. Ya kayak tupai. Bangkunya cuma satu. Hah? Bangkunya cuma satu. Ini juga belum lunas. Oh iya. Aduh. Om mau pakai bangku? Enggak lah. Jangan tuh jangan. Jangan. Itu mah bangku kondangan. Duduk. Iya. Aduh. Salam dulu lah. Sapa duluan. Sapa dulu. Halo bro. Jadi biar jawab salamnya keras. Jangan salam doa ya. Jangan sampai lemes. Saya boleh nanya gak Kiai? Boleh. Kiai Ustadz apa dukun? Gelangnya banyak banget. Oh gelang ada akar bahar. Di taspe ini apa gantungan motor? Jadi begini. Iya, begitu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kita pulang dari ongkosin, kita jual tasnya. Tadi kan udah guru supaya udah dibilangin jangan ngomongin begitu. Kan saya mau ngomong. Iya kan, kalau guru saya mah Jaka Sembung dia mah selama acara maulid nggak pernah makan amplop dia mah. Enggak. Makan nasi dia mah. Itu kalau dikasih. Iya, dikasih tadi cuman kue doang ya Bu ya. Sini mah nggak ada nasi ya. Oh enggak ada. Nah, saya kan dari Depok Bu, jauh banget. Mana ada air putih sama ABC susu kan perih lambung. Saya masa pertumbuhan. Kalau cuma air putih sama kopi mah rumah saya banyak. Ada kue sih satu, cuman ditaruhnya jauhan, saya nggak bisa ngambil. Iya. Taruhnya dekat Abi Mohai. Abi Mohai kenyang, saya gares. Nih salam dulu. Salam. Iya. Siapa yang ngucapin salam? Teteh ini serius banget lagi transaksi pulsa ya. Bawa mulu. Dia lagi nyatet nomor kita. Hah? Kapan kita nyebutin nomor? Belum. Udah makan? Belum? Panitianya kurang peka. Nah ini kan acara udah jam 10:30. Sarapan itu di bawah jam 10. Jadi sebetulnya ini kita mau ngapain? Mau ngomongin masalah makan Ya apa ngapain? enggak lah, kan Kiai mah yang ceramah, saya mah bagian ngawal. Hei Kiai buka dulu, buka Dima. Kiai rambutnya panjang banget gak pernah dipotong. Masa Ustadz gondrong, orang nanya Ustadz apa timer? Gak ada suruh salah. Iya, kan saya nanya doang. Iya, mana pala di bedong lagi. Iya. Iya, biar tangan. Biasanya kan imamah gitu. Imam perban. Korban. Iya. Kiai duduknya munduran dong. Nyender, hargai tuan rumah yang ngasih bangku. Duduknya coba nyender. Enggak. Pules. Salam dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawabnya pelan? Coba ala anak kecil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah lebih tahu kalau anak kecil yang mengucap salam apa adanya. Kalau yang gede ucap salam ada apanya? Nah, dia jamaah tahu kalau ini masih berjaka. Iya dong, aku kan masih polos. Bu, Belum ngerti. ini masih berjaka walaupun udah tua begitu. Bu, nggak usah disebutin. Saya masih single, Bu. Jadi doain biar selamanya. Itu doain Islam. Orang doain Kiai biar dapat jodoh begitu. Ribet gol punya bini. Emang Ngajak-ngajak. Lah curhat. Makanya satu jangan dua. Ya. Kayak tetangga saya. Ada keluarganya ya. Iya. Ucap itu Pak Firdaus bininya banyak gitu entar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Semua sama-sama azhadu Allah wa azhadu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Emang di sini mah kudu dipencet kayak odol ya. Lemes lagi, masa ada yang baca sholawat nyautnya ada yang belakang doang, malih. Kalau kata guru
mengaji saya sepelit-pelitnya orang adalah orang yang pada saat nama baginda Nabi disebut tidak menjawab. Itu sepelit-pelitnya orang. Orang sini pelit gak? Pelit. Pelit lah, nasi aja belum. Pak RW mah baik. Kasih kopi 2, menteri, kopi lagi. Pak RW Rijal ya, RW 16. Saya doain mudah-mudahan periode selanjutnya beliau naik jadi RW 17. Selamanya. Diusir. Sampai ini udah gak ada. Kan naik Bu ya dari 16 ke 17. Bapak udah sarapan Pak? Belum. Belum. Masya Allah panitia kurang peka Pak ya. Insya Allah ntar kopi apa susu? Boro-boro Pak teh aja nggak ada ya. Dulu gue belum selesai. Doain. Iya. Tadi sampai mana tuh? Sampai mudah-mudahan kita dapat kopi. Sama Bang Adil yang sama-sama kita muliakan guru kita. Luar biasa beliau. Saya anggap sebagai abang saya anggap guru saya anggap engkong saya. Oh, tua ya tua engkong. Jangan engkong udah, abang guru. Engkongnya nggak usah. Bahasain buat anak kita. Iya teman kan kalau bicara muka kan jauh. Tuan siapa mukanya? Kamu siapa? Mau Uspai? Yo masa mau Uspai? Uspai mah masih muda. Tuh giginya udah pada tumpul. Yaitu Kiai Haji Mohai At-Kali. Kenal Bu? Alhamdulillah. Beliau kenal sama Ibu? Siandelo. Enggak, tadi kan Kiai bilang saya anggap abang saya, guru saya. Pertanyaan Farli, beliau menganggap gak? Oh nganggap, Masya. Anggap karena beliau baik sama saya. Karena kenapa saya anggap dia abang bukan sekedar guru? Jadi enak kalau guru kita minta ilmu, kalau sama abang bisa minta duit. Aduh Kiai celamitan. Panggung. Jangan bilang-bilang mau ada semen. Jangan nyinggung-nyinggung semen, gue jadi puyeng malah gue pikiran di rumah. Besok bayarannya material ya. Karena beliau lagi ngebangun Bu. Lagi ngebangun buat rumahnya Ameh. Enggak ada yang kenal dia Ameh. Ameh itu piarannya Kiai Jaka Sembung, monyet kecil yang segini. Ini abangnya. Kan buntut saya udah nggak ada. Ada dikit depan. Jorok nih. Siapa yang ngomongin? Kan saya nggak ada buntut. Itu mah kutil. Wah kecil banget. Acara maulid makanya otak sering dicuci biar nggak ngeres. Astagfirullahaladzim. Cuk sok lihat jam. Emang siang ada acara? Udah lah. Nggak ada. Mudah-mudahan abang kita, guru kita kayak Haji Mohai panjangkan. Amin. Udah dulu, jangan amin dulu. Kan belum selesai. Lah kalau udah baru dipanjangkan udah amin, kalau semuanya panjang kan. Nah, kalau yang panjang-panjang kita aminin aja. Lah enggak nih. Panjang rezekinya, panjang. Nah ya kan belum. Ya. Umum. Iya. Panjang usianya, Amin. berkah hidupnya, Amin. manfaat ilmunya, Amin. istiqomah dalam dakwahnya, Amin. dijaga kesehatannya, Amin. dijagain istri-istrinya, anak-anaknya. Apa? Hah? Dijagain anak-anaknya saya paham. Nah, Tadi yang sebelumnya ini salah ya? salah lah. Salah. Dijagain istrinya. Banyak. Dan juga yang baru saja tadi habis ngomel di atas panggung. Ceramah. Hah? Ceramah. Nah, saya dengar tadi dia ngomel sendala diinjek. Mana? Beliau bukan ngomel, curhat. Pandelnya putus. Palu putus, mobil daun tua. Bukan. Ya Ustadz, siapa nama? Faisal Arifin. Mudah-mudahan beliau senantiasa. Kenapa begitu disebut nama Uspai ayam yang nyaut ya? Woi nama Kiai ini, pakai nyaut. Tadi waktu Abi Mohai nggak bunyi ya? Emang ayam nggak punya adab. Kan itu guru saya. Itu menandakan beliau sering acara kuliah subuh. Oh, katanya gini. Iya saya lihat itu Kiai sering acara kuliah subuh. Tuh, ayam Mohai nggak bohong.
Tapi alhamdulillah di jamaah di sini datengin beliau Bang Luar biasa. Parli. Beliau tuh sibuk banget. Semalam acara di panggilan di Binong. Ini sekarang Kata ayam bukan binong, pekayon gitu. iya sekarang di Pekan. Ternyata malam panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang dulu. Pulang. Ada job. Dan juga siapa lagi tadi yang baca Quran siapa? Kori Ustaz. kita Ustadz Saiful. Hah? Sarip. Siapa? Saya ngomongnya apa? Salah, ibu udah tua pakai salah. Nama orang diganti-ganti, masya Allah. Minta maaf bu. Oh saya ya. Kalau udah tua salah denger namanya maklum, Iya, pikun. pikun. Kalau yang muda bego. Dan buat tim Hadro ya. Ya. Ini gendang tabuk dari mana ini? Lu kok orangnya cuma 3, lu dimusuhin. Lah kan Hadro banyak ya. Lu cuma ada 3, yang lain mana? Kencing. Lu di atas. Orang apa kucing? Tim Hadro dari mana? Lion. Oh Pekayon. Tim Hadro dari Pekayon aman. Gak perlu diongkosin, deket jalan kaki. Anggapnya ibadah. Terus yang kita hormatin panitia. Pak RW. Itu ketua panitia dulu. Oh ketua panitia. Siapa namanya? Kirain tahu. Bapak? Oh, Ahmad Agus. Bapak Ahmad Agus. Panggilannya Pak AA ya. Ahmad Agus. Kalau belakang ambil belakangnya DS. Ahmad Agus. Ahmad Agus. Mudah-mudahan beliau berkah. Amin. Nah, ini dah yang paling Berarti Pak Ahmad Agus sama Guru Uspai sama-sama ke kuliah subuh tuh ayamnya nyahut. Nuh. Pikiran ada ayam boleh nggak dibawa pulang gitu. Ya udah Pak RW juga mudah-mudahan kita doain kalau memang aparatur pemerintah demen ngadain acara maulid, demen ngadain acara yang begini nyatu sama masyarakat nggak bikin puyeng warga, udah angkat lagi Bu. Pak RW Rijal. Iya. Iya. Yang rumahnya di depan tuh, pinggir jalan. Kalau parkir 2 mobil bikin macet. Nah, tadi saya sama beliau parkir bareng macet, diomelin sama Skurimi. Security. Kurus, kalau security mah gede, kalau kurus Skurimi. Lantaran seringan dapat Indomie. Nah kalau beras mah gagah. Bansos. Segenap ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, remaji, aki-aki, nenek-nenek, duda, janda. Ada janda-janda ada? Mana? Itu yang pura-pura nunduk udah pasti janda tuh. Mungkin ada gua disebut gitu. Enggak lagi nih nunjuk. Kalau ditanya siapa yang janda, ya nunjuk. Nenek-nenek, nggak usah nunjuk loh Pak nenek-nenek. Enggak bakal dipilih. Tapi biar katanya janda, dia tetap perempuan tetap emak-emak, keramat sorga. Oh iya. Dah, yang penting intinya Bu, kita ngadain maulid nanti buat hikmah maulid mah ada kemohai yang akan menyampaikan. Kalau cuman begitu doang mah nggak usah ngambil jaga sembung, panitia aja. Orang di sini ngarepin nasihat ilmu. Aduh. Yang pertama di acara peringatan maulid ini adalah menumbuhkan rasa mahabbah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk kecintaan. Kita cinta sama Nabi kudu punya ekspresi. Betul nggak? Namanya orang cinta itu pakai ekspresi, nggak diem aja, nggak kayak kedebong pisah. Yang namanya cinta kita butuh pengorbanan. Siang malam jadi lamunan, hati rindu selalu terasakan, ingin jumpa setiap saat. Tuh betul nggak? Pada pernah pacaran kagak lo? Di sini mah banyak kan dijodohin. Nggak bisa nyari dewek. Iya, ini dia pacaran kagak, dijodohin kagak, awet. Nah ini harus diklarifikasi, saya ini belum menikah, bukan karena nggak laku, tapi lantaran saya tipe kalau cowok yang telaten. Tahu telaten? Telat jadi pengantin. Dan lantaran saya dengerin nasihat para guru-guru saya. Guru-guru saya bilang, janganlah kau mengkhianati atau melukai hati wanita. Nah saya pegang prinsip itu. Kalau saya nikah sama Santi, Sinta gimana?
Nah kalau saya nikahin Lucy, Caroline gimana? Jadi ekspresi cinta Bang Barli, jamaah sekalian, ini kita hadir di saat ini adalah ekspresi kita cinta kepada baginda Rasul. Bohong mengaku cinta, mengaku senang kalau kita nggak berkorban. Betul apa kagak itu? Jadi ekspresi cinta. Ada salah satu sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana coba ceritain. Yang mana Abdullah siapa? bin Mas'ud. Oh Abdullah bin Mas'ud itu beliau orangnya kecil. Bu dengerin. Ini Orangnya cerita kecil. penuh hikmah. Jadi ini ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi akan diceritakan oleh Bang Barli. Itu kan gitu Bang Barli. Saya yang ceritain. Iya, ceritain. Jadi Pada zaman itu Abdullah bin Mas'ud ini nggak mau kelepas ataupun ketinggalan sama baginda Rasul. nggak mau dia. Ya silakan ceritain, kan udah tahu kan ceritanya? Tahu saya mau bersihin karpet aja, kayak aja cerita. Saya mau ceritain. Oh, Jadi Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kecil. Kecilnya tapi kecil bukan kecil kayak saya. Kecil di Jazirah Arab. Jadi beliaulah orang yang memegang terompahnya Rasul, orang luar yang berani mengetuk kamarnya Rasul. Bahkan Allah kasih beliau mukjizat, apa yang Rasulullah sampaikan kepada beliau langsung otaknya tuh hafal. Luar biasa itu Abdullah. 2 jam dia cerita. Sampai ajan lohor. Terus kiai kapan ceramahnya? Kan udah madang tadi, mana rokok 3 bungkus. Astagfirullahaladzim. Itu. Ya, saya cuma 2 kan. Udah nih cerita Abdullah bin Mas'udnya. Ya kan Abdullah bin Mas'ud itu pokoknya salah satu bentuk kecintaan beliau kepada Rasulullah gitu. Nah yang kedua, setelah kita menambah rasa cinta kita sama baginda Rasul adalah kita lihat bahwasanya baginda Rasul itu misinya untuk apa? Ada misi, yaitu innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak banyak, akhlak anak sama Orang tua, akhlak murid sama guru, akhlak istri kepada suami, akhlak suami kepada istri, akhlak warga kepada ustadz, pimpinan, pimpinan, mewek, merek. penjaga. Iya. Itu semua tatanan dalam kehidupan itu udah diatur bagaimana mempunyai budi pekerti. Jadi dari nilai kita cinta kepada baginda Rasul itu harus melahirkan akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Iya, bagaimana kita bisa mengungkapkan rasa cinta kita? Kita bisa mengekspresikan cinta kepada orang yang kita cintai, tapi apa yang dia sampaikan kita nggak ikutin. Itu menandakan betapa cinta itu bisa berubah. Ketika kita cinta kepada orang tua, walaupun kita mungkin capek, lelah, letih, puyeng, orang tua Nyuruh, ngomong nih, beli cabai. oh, beli. Enggak. Apalagi sama emak keramat sorga. Ini alhamdulillah beliau anak yang taat kepada orang tuanya. Ibu masih ada ibu ya? Alhamdulillah masih lengkap. Bapak masih ada. masih ada. Engkong Engkong udah nggak ada. kakek Ya sama aja belum. sama aja. Nenek Nenek nih karena dia cinta ngikut. paman Habis sudah. encing Encing masih ada tuh. Kalau Ponakan? udah sakit-sakitan. Ponakan? Hah? ponakan ada? Banyak 7. Sepupu ada. 16. Adik masih ada. Ngapa jadi dibacain riwayat? Kelihatan nih Kiai kalau udah begini lambungnya udah bunyi kerantak kerutuk. Kita mau nungguin jam 11 aja biar kayak mau naik. Oh gitu. Oh tadi udah dikodein ya? Udah. Jam 11 jangan lama-lama. 15 menit lagi. Nggak Iya. nyampe setengah jam. Sebelum 15 menit harus sudah turun Kiai, ya kan? Soalnya kan Lahore setengah 12. Jam 12 kurang seperempat. Jangan sampai Kiai mulai naik ajan. Ilmu belum disampaikan. Dan di sini ada santunan juga yatim 60 orang ya. 60 orang berkah acara ini. Banyak ceramah banyak. Tadi udah guru spy. Karena Kiai kesempatan. Ya Kiai ngambek. Masih Kiai baper. Belum madang ya. Lah namanya murid kalau sana mau wajar ya. Aduh.
Kiai ngambek. Pantesan muridnya pada pulang. Jadi ekspresi cinta yang perlu ini salah satu hadirnya kita adalah ekspresi cinta. Ketika sudah cinta, ketika sudah berkorban, ketika sudah menjalankan apa yang diperintahkan yang kita cintai, adalah kita meraba diri kita. Jangan kadang-kadang kita batasin, itu kan Nabi, kalau gue mah kan manusia biasa. Yang namanya kita ngikutin gak perlu nyampe. Yang namanya kita ngintilin gak perlu nyusul. Paling kagak berusaha nyusul. Contohnya begini Bang Bakri, Pak RW mau ke BCP. BCP itu mana? Bekasi Cyber Park. Nah, sebelah sono kan. Macet. Tahu. Tahu lah nama orang Pak RW mau ke BCP, ikutin walaupun nyampe Pilak Pekayon ngaso, nyampe Lagon ngaso, yang penting ngikut. Mau nyampe mau kagak urusan belakangan. Yang penting niat kita. Nah, begitu juga dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nyusul. itu. Ini. Daripada nggak sama sekali. Coba ulangin deh. Ini yang kedua rombongan nih pasti kolektif nih. Coba ulang Kiai. Lah orang sini berarti begitu apa yang disampaikan langsung dilakukan. Coba ulangin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nyusul semua. Ngeri diancem. Tapi nggak apa-apa, ajib. Begitu juga contoh suri toladan yang baginda Rasul contohin buat kita. Jangan kita batasin, kita nggak mampu, nyusul aja dulu. Baginda Rasul ngajarin kita sama tetangga nggak boleh main gontok-gontokan. Senyum, wajahun malek, kasih wajah yang indah. Sama tetangga, asal ketemu tetangga senyum. Ketemu tiang listrik. Karena di balik tiang listrik rumahnya tetangga. Mana tuh tetangganya ngintip. Tawain aja. Ini yang diajarkan sama tetangga, kalau kita masak banyakin kuahnya. Ya. Biar kita kasih kuahnya tetangga. Yang isinya lah. Iya. Jangan sampai kita bikin soto tetangga nyium gak kita bagi. Nah, itu. Dosa tuh. Lagi tetangganya aja makin nyium. Yang namanya orang bau masakan kita enak gitu. Makanya saya kalau tetangga saya masak, saya sengaja nggak masak, ngarepin dibagi. Lantaran tetangga saya jago masak semua, saya nggak masak-masak. Sebulan saya utuh budget makan. Sampai mana tadi saya? Sampai makan tadi, yang listrik. Nah. Baginda Rasul nyuruh kita jangan sampai kita ini menyakiti saudara kita. Jaga lisan kita, salamatul insan bihijil lisan. Sebagaimana kisah Imam Abu Hanifah, ketika ketemu orang mabuk, Imam Abu Hanifah ditanya, "Ya Imam, saya orang yang ahli maksiat." Kata tukang mabuk. Kata tukang mabuk. Kok tukang mabuk bisa kenal sama Imam Abu Hanifah? Ya namanya kenal loh, kayak ini aja nggak pernah main tapi kenalnya Kasembung. Oh iya. Kan biasa nonton CCTV. Iya, yang di Alfa ya. Iya, nyolong aja. Saya ahli maksiat, saya doyan main empuan. Saya demen minuman keras, pokoknya demen bedah apa yang namanya maksiat. Apakah aku ini ahli neraka? Imam Abu Hanifah nyaut, aku tidak bisa berkata itu karena memang kau masih hidup. Karena bisa 1 detik, 2 detik, 1 menit, 1 jam ke depan dia bisa bertobat. Oh, jadi jangan lihat orang dari latar belakangnya? Iya, kalau kan sekarang jarang punya latar belakang karena kontrakan. Iya, begitu dibuka mentok ya? Iya. Mending amat dibukain. Luar biasa loh pandangannya tuh, visinya. Tanah mulai diomongin. Mentang-mentang lagi urusan material. Karena engkau ini masih ada kesempatan untuk bertaubat. Jadi tidak bisa aku memvonis bahwasanya kau akan menjadi ahli neraka. Padahal udah ketahuan. Jelas ahli maksiat. Beliau ini sampah masyarakat. Yang indah dong. Ketika
Seorang laki-laki itu berkata kepada Imam Abu Hanifah tentang masalah itu, apakah engkau yang ahli zikir, engkau yang ahli ibadah, engkau yang ahli Zikir, rajin sholat berjamaah di masjid, dijamin akan masuk surga. Lalu menangis. Oh, pilek kali, mungkin habis hujan, kena hujan kali Imam enggak? Menangis. Oh, nangis. Katanya kudu sesuai. Iya, soalnya ada pileknya dulu sih. Ingusan merah itu. Iya. Sini bergerak sampai kopi. Imam Abu Hanifah. Wah. Oh, ini. Kenapa beliau menangis? Menangis. Pertanyaannya simpel, cuma ditanya apakah engkau ahli akan dijamin masuk surga atau tidak. Karena berapa banyak manusia pagi dia ibadah, siang dia maksiat. Orang siang ibadah, sore dia maksiat. Berapa banyak orang yang sorenya sholat maghrib jamaah, malamnya ampul-ampulan di kafe. Aduh. Siapa yang tahu? Makanya kita disuruh pegang erat ulama, pegang kawan-kawan sahabat yang membawa kita pada kebaikan. Itu fungsinya. Biar kita tetap istiqomah dalam beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah cukup ya? Iya. Cukup, karena sampai kita tungguin juga sampai kapan kayaknya nasi nggak keluar. Tuh. Sampai ada bau-baunya bisa. Pada guru kita Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mohai Atali, kepada beliau waktu dan tempat saya sewakan, saya persilahkan. Sallu ala Muhammad. Wah, masuk. Oke, duduk Bi, silakan. sehat Bi? Waduh, cincin bagus Bi. Bi, katanya mic-nya jangan dikasih Bi. Lah gue mah takut. Baca salawat itu sebelum beliau ngomong, masa 20 salawatan.